Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 251011161200117. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Hakikat sendiri artinya adalah hal yang paling mendasar. Maka dari itu, hakikat bahasa bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, pengertian, kedua, ciri-ciri, dan yang ketiga adalah fungsi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian bahasa secara khusus. Menurut Carroll, bahasa adalah sistem bunyi yang teratur, bersifat manasuka, dipakai manusia untuk komunikasi, memberi nama pada benda, peristiwa, dan proses. Lalu, menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah ciri utama yang membedakan satu kelompok sosial dengan kelompok lainnya. Sedangkan menurut Harimurti Kridalaksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sementara itu, William Haviland mendefinisikan bahasa sebagai sistem bunyi yang mengikuti aturan tertentu sehingga bisa dimengerti oleh penuturnya. Kemudian, secara sederhananya, bahasa adalah sebagai alat yang dipakai manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginannya melalui bunyi atau simbol yang disepakati bersama. Selanjutnya yang kedua adalah ciri-ciri bahasa. Ciri pertama, bahasa adalah bunyi karena pada dasarnya bahasa berasal dari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun tidak semua bunyi manusia termasuk bunyi bahasa. Misalnya teriak, bersin, batuk, atau mengorok. Karena itu, ciri kedua dari bahasa adalah bahasa itu harus bermakna. Mengapa demikian? Bahasa itu bermakna karena setiap bunyi bahasa melambangkan konsep, ide, atau pikiran yang maknanya dapat dipahami oleh penuturnya. Kemudian ciri ketiga, bahasa adalah lambang, di mana bunyi-bunyi yang diucapkan mewakili atau melambangkan suatu pengertian atau pikiran yang ingin dikomunikasikan oleh penutur kepada lawan bicara. Selanjutnya, bahasa adalah sistem. Artinya bahasa memiliki struktur yang tersusun menurut pola tertentu sehingga membentuk suatu kesatuan yang bermakna. Contohnya susunan bunyi U, A, J, I, H tidak akan dipahami karena tidak memiliki sistem bahasa. Namun jika diatur sesuai sistem seperti menjadi H, I, J, A, U, maka akan bermakna dan dapat dipahami. Kemudian bunyi juga bersifat arbitrer. Contohnya kata kuda dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris disebutnya horse, namun maknanya tetap sama. Artinya tidak ada alasan wajib kenapa sebuah objek diberi nama tertentu. Nama kuda hanyalah label yang dipilih secara acak oleh penutur bahasa. Selain itu, bahasa sifatnya juga konvensional, artinya hubungan antara lambang bunyi dengan makna didasarkan pada kesepakatan yang terjadi dalam masyarakat pemakai bahasa. Berikutnya, bahasa itu unik, artinya bahasa itu mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Misalnya, di daerah Amuntai, Hulu Sungai Utara memiliki bahasa yang sangat unik. Dalam bahasa Banjar Hulu, hanya terdapat tata vokal dengan 3 buah fonem, yaitu A, I, U. Sebagai contoh, kata asing yang masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Banjar Hulu berubah menjadi, contoh katanya, traktor disebut sebagai taraktor, film sebagai film, dan motor sebagai motor. Selain ini bersifat unik, bahasa juga bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Yang paling umumnya itu bahasa punya bunyi yang terdiri dari vokal dan konsonan.
Selanjutnya, bahasa itu bervariasi. Variasi bahasa meliputi 3 hal, yaitu idiolek, yaitu perbedaan penggunaan bahasa antar individu, dialek, yaitu variasi bahasa yang berbeda antar wilayah, serta ragam, yaitu variasi bahasa yang ditentukan oleh situasi atau konteks pemakaiannya, yaitu misal ragam formal, informal, ragam ilmiah, ragam sastra. Kemudian selanjutnya, bahasa itu dinamis, artinya dapat berubah-ubah, karena hampir setiap saat ada kata-kata baru muncul. Misalnya yang terjadi akhir-akhir ini, fenomena bahasa gaul yang masuk ke KBBI, seperti kata mager, baper, mokel, dan lain-lain. Berikutnya, bahasa itu produktif, artinya dengan jumlah unsur bahasa yang terbatas, misal 25 huruf, manusia mampu menciptakan satuan-satuan bahasa baru yang jumlahnya nyaris tidak terbatas sesuai kebutuhan dan kreativitasnya. Kemudian ciri terakhirnya adalah bahasa itu manusiawi, artinya bahasa hanya milik manusia, hewan tidak punya. Hakikat bahasa yang selanjutnya adalah fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa secara khusus dari Finocchiaro. Menurut Finocchiaro, bahasa memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, fungsi personal, yaitu digunakan untuk mengungkapkan pikiran, emosi, dan kebutuhan penutur, misalnya saat melakukan monolog. Yang kedua adalah fungsi interpersonal, yaitu untuk menjaga relasi sosial, misalnya dialog dengan orang lain. Yang ketiga adalah fungsi direktif untuk mengontrol atau mempengaruhi perilaku orang lain melalui nasihat atau perintah. Yang keempat adalah fungsi referensial untuk menyampaikan dan menjelaskan informasi. Dan yang kelima adalah fungsi imajinatif sebagai sarana kreatif, misalnya untuk menciptakan cerita pendek atau novel. Sedangkan menurut Halliday, fungsi bahasa ada 7, yaitu instrumental untuk memanipulasi lingkungan, yang kedua ada regulatory, mengontrol orang lain, kemudian referensional, mewakili fakta dan pengetahuan, interaksional, menjalin hubungan sosial, fungsi personal untuk mengekspresikan diri, fungsi heuristik untuk memperoleh pengetahuan, dan fungsi imajinatif untuk menciptakan dunia fiktif. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil, hakikat bahasa itu mencakup pengertian, ciri-ciri, dan fungsi. Bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya, pikiran, dan identitas manusia. Nah, sekian penyampaian dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.